Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys sudah klik video ini. Guys, mungkin yang menjadi ketakutan utama bagi seseorang saat dia masuk penjara adalah harus bertemu dengan napi-napi senior yang ada dalam penjara. Karena biasanya napi-napi senior ini akan menguji mental napi-napi baru yang masuk tersebut. Atau bahkan sedikit memperbudak, menyiksa, dan lain sebagainya. Tapi hal itu tidak terjadi dengan seseorang yang bernama Sumanto. Ketika Sumanto masuk penjara, bukan Sumanto yang takut dengan 8 napi senior yang akan satu sel dengannya. Melainkan ke-8 napi senior tersebut yang takut dan tidak mau satu sel dengan Sumanto. Padahal, Sumanto bukan siapa-siapa. Dia bukan preman besar. Hanyalah seseorang yang pernah makan daging. Tapi bukan daging kambing maupun daging sapi. Melainkan daging manusia. Hari ini aku akan kembali menemani kalian untuk membahas sebuah kisah kriminal. Yaitu kisah kanibalisme yang pernah dilakukan oleh seseorang yang bernama Sumanto. Mari tonton video ini sampai selesai. Lahir dengan nama lengkap Sumanto pada tanggal 3 Maret 1972 di Purbalingga, Jawa Tengah. Anak sulung dari 5 saudara. Lahir dari keluarga yang sederhana, namun berkecukupan. Hal ini karena orang tua Sumanto banyak mendapat warisan dari kakek Sumanto. Tidak ada yang aneh guys dengan masa kecilnya Sumanto. Ia tumbuh dan kembang seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Hanya saja pada saat sekolah dasar, Sumanto ini agak sedikit bandel. Tapi hal itu berubah ketika Sumanto mulai masuk sekolah menengah pertama. Saat itu Sumanto tidak lagi bandel. Dia mulai menjadi anak yang baik. Sepulang sekolah, dia rajin mengembala kambing, memotong rumput, serta belajar ilmu agama di masjid yang tidak jauh dari rumahnya setiap sore hari. Kondisi ekonomi keluarga Sumanto yang dulunya baik-baik saja harus berubah ketika Sumanto mulai masuk sekolah menengah pertama. Keluarganya mengalami kesusahan ekonomi. Bahkan keluarganya harus merelakan barang-barang yang ada di rumah mereka untuk dijual demi bertahan hidup. Hal inilah yang kemudian membuat Sumanto harus berhenti sekolah di kelas 3 sekolah menengah pertama. Lanjut ceritanya guys, di tahun 1988, Sumanto mencoba untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Dia memilih untuk merantau. Wilayah yang dipilihnya adalah Provinsi Lampung. Di Lampung, Sumanto bekerja serabutan. Sampai akhirnya, dia diterima sebagai pekerja tetap di sebuah perusahaan tebu. Tidak hanya mendapat pekerjaan tetap di ladang tebu, di Lampung ini jugalah Sumanto mulai merajut kisah cintanya. Dia berkenalan dengan seseorang yang bernama Sutrima, kemudian menikahi wanita itu. Namun sayangnya, rumah tangga Sumanto dengan Sutrima itu tidak berjalan lama. Karena menurut Sutrima, waktu itu Sumanto menjadi suami yang sangat temperamen dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga keduanya akhirnya sepakat untuk berpisah. 1 tahun setelah bercerai dengan Sutrima, Sumanto ini kembali menikah. Dia menikah dengan seorang janda. Di pernikahan keduanya inilah Sumanto mendapatkan seorang buah hati. Kendati telah menjadi seorang ayah, tapi nyatanya Sumanto tidak berubah. Dia tidak belajar dari masa lalunya. Dia masih menjadi seorang suami yang temperamen, tidak suka pulang ke rumah, serta masih sering melakukan kekerasan terhadap istrinya. Oleh karena itu, rumah tangganya yang kedua pun juga berakhir kandas. Sejak saat itu, Sumanto hidup sendirian di Lampung, tanpa keluarga, tanpa istri,
serta ditambah dengan masalah himpitan ekonomi. Diduga, di saat itulah Sumanto mulai berpikir keras bagaimana agar kondisi hidupnya bisa berubah, terutama keluar dari masalah himpitan ekonomi. Tapi sayangnya, bukan malah bertambah kerja keras. Sumanto malah memilih jalan pintas, yaitu dengan ilmu hitam. Berawal dari niatnya itulah, Sumanto akhirnya bertemu dengan seorang dukun yang bernama Taslim. Taslim mengatakan kepada Sumanto bahwa dia bisa membuat Sumanto menjadi kaya raya, disegani, dihormati, kebal senjata tajam, serta bisa menghidupi orang mati. Namun semua itu tidak bisa didapatkan oleh Sumanto begitu saja. Sumanto harus melakukan ritual yang sangat mengerikan, yaitu memakan 7 daging manusia, serta menjadikan alat vitalnya sebagai kalung yang nantinya akan dijadikan sebuah jimat. Sumanto pun setuju dan berjanji akan melakukan ritual tersebut. Ia pun mulai melakukan aksinya. Saat itu Sumanto masih bekerja di ladang tebu dan setiap hari selalu membawa senjata tajam. Ia pun menargetkan salah satu rekan kerjanya di ladang tebu tersebut. Karena memang kondisi ladang tebu yang saat itu sepi, hanya ada dia dan rekannya, dia langsung menyerang rekannya hingga tewas di tempat. Setelah itu, ia mulai melakukan aksinya. Ia kemudian menguliti dan memakan daging temannya tersebut. Tidak lupa, ia mengambil bagian alat vital korbannya yang nantinya akan dijadikan sebagai kalung. Lalu, dia mengubur sisa tulang belulang temannya di ladang tebu tersebut. Korban kedua Sumanto adalah seorang preman lokal. Preman lokal ini berusaha untuk merampok Sumanto ketika Sumanto pulang dari ladang tebu. Karena Sumanto yang membawa senjata tajam, ia pun langsung menyerang preman tersebut, hingga preman tersebut pingsan di tempat. Ia pun kemudian menyeret preman tersebut ke tengah ladang tebu, dan kemudian melakukan aksinya seperti yang dilakukannya dengan korban pertamanya. Ia mulai menguliti, kemudian memakan daging korbannya secara mentah-mentah. Dan tidak lupa, mengambil alat vital korbannya yang akan dibawa pulang untuk dijadikan kalung. Setelah itu, tulang belulang dan sisa daging-daging korbannya ini itu dikuburkan di ladang tebu tersebut. Telah melakukan perbuatannya selama 2 kali. Namun sayangnya, tidak ada yang mencurigai atau bahkan mengetahui tindakan Sumanto tersebut. Tidak lama setelah itu, Sumanto di-PHK dari tempat bekerjanya. Oleh karena tidak ada lagi pekerjaan di Lampung, Sumanto akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Purbalingga, Jawa Tengah. Lanjut ceritanya guys. Di Purbalingga, Sumanto ini awalnya tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Namun karena sering terlibat cekcok dengan ibunya, akhirnya Sumanto memutuskan untuk tinggal sendirian di sebuah gubuk yang tidak jauh dari rumah orang tuanya. Selain karena sering bertengkar dengan ibunya, ternyata Sumanto nekat untuk tinggal sendiri demi melanjutkan aksi ritualnya. Korban ketiga Sumanto adalah Mbah Rina, seorang nenek-nenek yang meninggal dunia. Suatu ketika, saat Sumanto sedang berada di gubuknya, dia mendengar pengumuman dari sebuah masjid bahwa ada orang yang meninggal dunia. Lantas Sumanto pun mencari tahu di mana jasad tersebut akan dimakamkan. Ternyata jasad Mbah Rina dimakamkan di sebuah desa
yang bernama Desa Srengseng, Kecamatan Kemangkon, yang tidak jauh dari desa tempat tinggal Sumanto. Pada malam harinya, Sumanto langsung beraksi menuju kubur Mbah Rina. Ia kemudian menggali makam Mbah Rina yang tanahnya masih basah tersebut. Ia kemudian mengeluarkan jasad Mbah Rina dari liang lahat. Kain kafannya itu dicopot begitu saja dan ditinggali. Ia kemudian menggotong jasad Mbah Rina dengan sepeda ontel miliknya menuju gubuknya. Di gubuknya inilah Sumanto kemudian melanjutkan aksinya. Ia kemudian mulai menguliti jasad Mbah Rina sambil memakan dagingnya mentah-mentah. Tidak lupa, ia kemudian memisahkan alat vital Mbah Rina yang kemudian akan dijadikan sebagai kalung. Lalu sisa tulang belulang itu dikuburkan di depan rumahnya. Tidak lupa juga, ia ternyata menyisahkan beberapa potong daging untuk dimasak menjadi sup. Sebagian daging yang disimpannya tersebut ternyata juga sempat dikasih kedua orang tuanya. Lalu oleh orang tuanya itu dimasak sebagai sate. Saat itu orang tua Sumanto tidak curiga. Ia sempat menanyakan kepada Sumanto, ini daging apa? Tapi Sumanto dengan santainya menjawab bahwa ini adalah daging kambing. Dan diceritakan Sumanto juga bahwa orang tuanya ketagihan dan sempat meminta tambah. Namun Sumanto mengatakan bahwa daging tersebut sudah tidak ada lagi. Setelah kejadian itu, besoknya warga desa Srengseng langsung gempar. Karena mereka melihat makam Mbah Rina yang sudah porak-poranda dan jasadnya sudah tidak ada lagi di liang lahat. Singkat cerita, setelah peristiwa itu, polisi langsung menangkap Sumanto. Sumanto yang memang sudah dicurigai saat itu. Karena belakangan ini, tingkah Sumanto itu kerap aneh. Polisi pun langsung meringkusnya di gubuknya. Kepada pihak kepolisian, Sumanto mengakui bahwa itu adalah ulahnya. Serta pada saat adegan rekonstruksi, Sumanto ini menceritakan secara detail bagaimana ia melakukan evakuasi terhadap jasad Mbah Rina. Ia menjelaskan dengan seksama cara ia menguliti dan memakan jasad Mbah Rina. Oleh sebab itu, ribuan warga yang menonton acara rekonstruksi itu langsung mual, jijik, sekaligus marah kepada Sumanto. Sumanto kemudian dihukum 5 tahun penjara oleh pengadilan Purbalingga. Tapi pada saat menjalankan masa hukumannya, Sumanto ini berkelakuan baik. Ia bertobat serta sering melakukan ibadah. Oleh sebab itu, pada tahun 2006, Sumanto kemudian dibebaskan. Setelah ia menjalani 3 tahun masa hukumannya. Namun saat Sumanto ingin pulang ke rumahnya, dia ditolak oleh sebagian besar warga yang ada di sana. Guys, hingga saat ini, Sumanto ditampung di sebuah pondok rehabilitasi yang berbasis Islam di Desa Bungkenel, Purbalingga. Dikabarkan bahwa kondisi jiwa Sumanto itu terus membaik. Guys, demikianlah kisah hidup Sumanto. Serta dengan aksi kanibalisme yang sangat sadis dan mengerikan yang pernah dilakukan oleh seorang Sumanto. Semoga kita semua bisa belajar dari peristiwa ini. Serta semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sepertinya cukup sekian dulu video hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.